Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi. Hari ini saya baru punya kesempatan untuk membuat video to give feedback of our course interpretive reading. Oke, last 2 days we have discussed about synthesizing dan sebenarnya topiknya adalah making prediction. Tapi saya meminta kalian mengerjakan getting meaning from context. Oke, kita lihat saja dulu apa itu synthesizing. Kita bahas secara berurutan. Synthesizing apa dan kemudian getting from context itu seperti apa. Yes. Oke, saya share screen dulu. Kita buat videonya singkat saja karena ini bukan perkuliahan tapi melainkan feedback. Oke, ini web yang kemarin saya pakai jadi kita bisa pakai ini. Good. Setelah saya baca semua tugas yang dikumpulkan, rata-rata untuk bagian definisi synthesizing itu benar. Iya, karena benar sekali karena yang berseliweran di Google dan internet itu memang itu adalah definisi dari synthesizing. Hanya saja di bagian contohnya you have most of you lack of example. Banyak yang kurang pas contohnya. Mungkin because you still confused atau apapun itu saya kurang paham ya. Okay, let's have a look on synthesize. Yeah, when you write a literature review or essay, you have to go beyond just summarizing the article you have read. You need to synthesize the literature to show how it all fits together and how your own research fits in. Oke, jadi sebenarnya ya synthesizing itu dipakai dalam writing. Tapi pada mata kuliah kita masih inline dengan mata kuliah reading because I don't assign you to write. No, I still assign you to read dan mengetahui bagaimana cara mengsintesis. Kenapa demikian? Karena synthesizing itu masuk dalam salah satu strategi which is reader use to monitor the understanding. Ya, termasuk juga kan paraphrasing, summarizing dan lain sebagainya. Jadi apa sih synthesizing itu? Synthesizing simply means combining. Instead of summarizing the main points of each source in turn, you put together the ideas and finding of multiple sources in order to make an overall points. Oke, saya perlu tahu bahwa synthesizing itu bukan satu teks ya. Bisa saja satu teks tapi umumnya commonly ada beberapa sumber ya. Nah, dari beberapa sumber itu diambil. Jadi bukan sekedar meringkas, no, tapi we come up with a new notion. We come up with a new idea tapi tidak menghilangkan pesan-pesan dari beberapa sumber yang kita kumpulkan itu. Ya. At the most basic level, this involve looking for similarities and difference. Ya. Oke, jadi kekurangan dan perbedaan dan kesamaannya apa. Tapi intinya adalah ini tuh kayak kita ngambil beberapa sumber ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah dapat nih intinya. Nah, yang dari beberapa sumber itu kita buat ya, kita rangkum, kita semacam merangkum, kita mensintesa dari beberapa sumber itu dengan menjadi hal yang baru, something new ideas, new notion ya. Tapi tetap tidak menghilangkan inti dari pesan-pesan yang ada di beberapa sumber yang sudah kita ambil. Oke, saya kasih contoh ini nanti kita akan berkaitan dengan penelitian ya. Jadi di laporan penelitian itu biasanya di bagian background biasanya ada semacam ini. Oke, coba ya. France 2008-2008 studied undergraduate online students. He looked at 17 females and 18 males and found that none of them liked APA. Jadi APA ini berkaitan dengan citation ya, ngutip. Jadi American Psychological Association ya. Nah, coba ini ya. Ini satu sumber, dia ngambil dari sumbernya France. Ini satu sumber. Dia ngambil dari sumbernya France, dibilang 17 wanita dan 18 laki-laki tidak suka APA. Itu sumber yang pertama. Kemudian according to France, the evidence suggests that all students are reluctant to learn citation style. Ini punyanya si France tadi. Kemudian di tahun 2010, Paris 2010 also studies undergraduate students. She looked at 42 females and 50 female and found that males were significantly more inclined, lebih kecenderungan to use citation software. Jadi kalau yang studinya Paris itu
wanita dan pria itu lebih cenderung menggunakan software untuk mensitasi atau menulis kutipan. Nah, ini 2 studi. Kemudian ditambah dengan Goldstein di 2012, look at British undergraduate among a sample of 50, all females and all confident in their abilities to cite and were eager to write their dissertation. Kalau studinya Goldstein itu tahun 2012 itu malah bertentangan dengan 2 studi sebelumnya. Coba di sini ada 3 sumber, ya. 3 sumber diringkas satu, ya. Jadi satu diambil lagi satu, diambil lagi satu. Tapi belum dijadikan satu. Ini masih 3. Nah, ini kan masih ringkasan summary, ya. Nah, bagaimana cara menyatukan ini become something new, ya? Maka caranya adalah mensintesa tersebut. Ya, caranya bagaimana? Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi, ya. Oke. Ini contoh yang sudah jadi, nanti boleh dibaca. Bedanya jelas sekali, ya. Walaupun masih ada apa namanya? Ya tetap ya studinya Franz, kemudian Goldstein, kemudian Peirce tetap disebutkan. Karena itu memang tidak boleh dihilangkan. Tapi secara meaning, ya, secara meaning tidak hilang, tapi untuk kata-katanya it's something new. Because they combine between among many sources and make it into something new. New idea bisa, new notion bisa. Good. Itu saya rasa untuk sintesis, untuk synthesizing saya rasa aman ya. Good. Saya next ke apa namanya? Sorry. Saya next ke getting meaning from context. Ini kemarin juga untuk contohnya kalian bagus, tapi kalian lupa untuk saya bilang kan I ask you to define. Maksudnya adalah ini penting ya. Jadi contohnya memang penting, tapi di bagian ini penting. Oke, apa itu? Ya, getting meaning from context itu adalah kalau kita baca, when we read a text and then we find unfamiliar words. Nah, biasanya we can guess meaning. Caranya bagaimana? Caranya adalah memperhatikan beberapa hal. Nah, di sini itu ada panduannya. Jadi, to guess the meaning, we can use several strategy. Getting meaning from context itu ada strategi yang perlu diperhatikan. Apa saja? Pertama adalah please pay attention to the punctuation, kepada tanda bacanya. Jadi dia katakan kalau ada koma atau parenthesis seperti ini, itu biasanya kita bisa nebak. Saya langsung ke contohnya saja. Nah ya, there is a drawback. Apa itu drawback? A disadvantage to that idea. Jadi ada koma 2 ini. Kalau kalian belajar grammar lebih dalam lagi, itu namanya adalah appositive, keterangan tambahan. Biasanya antara appositive dan yang menerangkan itu, ya, yang keterangan tambahan dan yang diterangkan itu adalah hal yang sama. Nah, jadi kalau semisal ada kita nggak tahu artinya drawback ini apa, kita bisa lihat dari yang koma di dalam ini. Karena ini fungsinya punctuation untuk menebak makna. Apa itu disadvantage? Ya kan kita familiar, advantage itu keuntungan, disadvantage adalah kerugian. Ya sudah, drawback itu kita bisa maknai sebagai kerugian. Jadi we can guess the meaning from the context. Pertama adalah from punctuation. Jelas ya? Kemudian nomor 2, another sentence, sometimes a clue, ya dia bilang to the meaning of a new vocabulary item is in another sentence or sentence part. Jadi ada clue-nya gitu ya. A school system in one country is not identical to the system in any other country. It cannot be exactly the same because each culture is different. Ya. Kemudian di sini kita bingung untuk kata identical. Contoh ditanyakan identical itu punya meaning apa? Kita bisa lihat makna identical itu setelah kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya. Di kalimat selanjutnya itu dikatakan adalah ya, it cannot be exactly the same. Tidak sama. Berarti kalau not identical tidak sama, ya. Because each culture is different. Nah, ya, jadi kalimat setelahnya ini sometimes di beberapa tulisan kalau kita bingung menemukan arti itu still support, masih mendukung kata yang sebelumnya yang kita tidak tahu, itu ya. Dan kemudian yang semacam ini kita juga bisa menggunakan prior knowledge ya. Prior knowledge apa? Ya pengetahuan kita sebelumnya. Karena
kalau untuk contoh khusus identikal semacam ini, di Indonesia pun ada kata ini yang sering dipakai, yakni identik. Jadi mungkin kita bisa menebak itu. Itu adalah salah satu cara yang dipakai untuk menebak meaning. Terakhir adalah logic. Sometimes simple logic helps you to guess a new word. Oke. Ya, ini yang barusan ya. Apa? Prior knowledge. Contoh, the educational system is mirror that reflect the culture. Kita lihat reflect, apa sih artinya reflect? Oke, di situ ada kata mirror, ya. Ini kan that itu adalah maknanya yang, kalau you terbiasa dalam bahasa Inggris juga ini ada penggunaan which, who, whom, which, that, ya, itu yang maknanya yang. Berarti kalau mirror, oke, mirror itu kaca. Gunanya kaca adalah untuk merefleksikan, memantulkan. Maka reflect artinya adalah menunjukkan. Berarti ya sudah, kita bisa guessing meaning bahwa reflect itu adalah menunjukkan atau menampilkan. Show, maknanya show. Nah, itu. Nah, baru kemudian pekerjaan di bawahnya kalian kerjakan, kan begitu. Tapi the most important point adalah bagian ini. Baru kemudian you ngerjakan di bagian bawah yang kalian banyak kumpulkan kepada saya itu. Di bagian ini. Ya. Nah, ini dikerjakan dengan cara ya melihat dengan menggunakan teknik di atasnya itu. Oke, itu saja dari saya. Thank you so much. Feedbacknya sorry tidak saya kasih satu persatu karena because I'm really busy. I'm gonna see you again next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.